Dialog interaktif Kutai Barat menyapa, mengungkap fakta dan realita kehidupan. Kami bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kutai Barat menyapa hanya di RRI Sendawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar di mana saja Anda tengah berada. Senang sekali saya Elvira Yosefina menjumpai Anda dalam sesi dialog interaktif luar studio untuk edisi hari ini Selasa 12 November 2024 di mana hari ini adalah hari yang spesial bagi insan tenaga kesehatan adalah memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60 di tahun 2024. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda tengah berada, Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di 103,3 FM bisa berinteraktif bersama kami di jalur telepon, SMS dan juga via WhatsApp 0812 505 23938 atau pendengar kami yang juga sedang menyaksikan di halaman Facebook RRI SP Sendawar dan juga RRI Sendawar di Pro 1 RRI Sendawar juga bisa memberikan komentar sesi dialog interaktif ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Saya ingin menyapa audiens yang hadir di sini, para tenaga kesehatan. Selamat pagi. Pagi semangat ya. Ya, saya juga akan memperkenalkan narasumber yang sudah bersama kami di samping kiri saya ada dokter spesialis jantung, Dr. Marihot Franky Hutapea. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat Selamat ya, pagi semua. Pagi. Sehat ya dokter ya? Sehat. Baik juga, ini juga masih di dalam perjalanan, kita juga masih menantikan begitu ya dokter ya. Ada dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Marisye Kristantia. Kemudian juga ada Pak Barnabas, Sekretaris Dinas Kesehatan Kutai Barat, begitu Pak ya? Ya, boleh digunakan mic-nya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Pak, tadi juga pagi hari dilaksanakan apel gelar ini ya, upacara Hari Kesehatan Nasional ke-60. Mungkin juga boleh disampaikan ke masyarakat kita, kegiatan apa saja HKN ke-60 di Kutai Barat ini Pak, silakan. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 di Kabupaten Kutai Barat, Dinas Kesehatan bersama OPD yang ada di Kabupaten Kutai Barat hari ini melaksanakan upacara peringatan HUT HKN yang ke-60 dan dalam kegiatan tersebut pemerintah melalui Dinas Kesehatan menyerahkan beberapa unit kendaraan pusling, sepeda motor dan juga 1 unit ambulan kepada beberapa puskesmas serta memberikan piagam penghargaan kepada 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Ada berapa puskesmas yang mendapatkan bantuan Pak? 19 puskesmas mendapatkan sepeda motor dan juga salah satu puskesmas mendapatkan ambulan atau pusling. Bantuannya meningkat dari tahun sebelumnya Pak? Bantuan yang diberikan ini apakah meningkat dari tahun sebelumnya dari kegiatan di HKN 2023 yang lalu? Atau sama saja Pak? Mungkin baru kali ini ya. Baru pertama kali ya begitu ya. Baik. Dan juga saya tadi melihat ada para pelajar. Ini pelajar apa yang dipanggil nih Pak? Pelajar dari mana saja itu? Mungkin yang lebih mengetahui hal ini dan juga yang sedang melaksanakan kegiatan ini bisa jelaskan ini Pak Weda. Boleh, silakan Pak Weda, boleh ditambahkan Pak Weda itu pelajar apa itu Pak yang digalakan kegiatannya? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan pelajar ini kita tadi merupakan inovasi kita dalam rangka mencegah demam berdengue dan juga meningkatkan daya kesehatan di Kutai Barat. Kita membentuk komunitas anak peduli kesehatan. Jadi tadi kita kukuhkan untuk pelajar-pelajar yang ada, khususnya yang ada di area ibu kota ini. Untuk menjadi contoh dalam
melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan. Tadi ada duta-duta yang kita berikan, ada duta Jumantik, DBD dan lain sebagainya. Itu. Juga nanti tadi saya klarifikasi, mungkin tadi yang mendapatkan sepeda motor itu hanya beberapa puskesmas tadi. Dan juga ambulan ada 8 puskesmas yang dapat ambulan. Itu. Yang mendapatkan 19 puskesmas itu tadi sertifikat akreditasi puskesmas, ada yang paripurna dan ada yang utama. Dan kita juga memberikan piagam penghargaan atas kinerja teman-teman puskesmas dalam pengelolaan pelayanan kesehatan. Itu ada beberapa tadi, kurang lebih ada 8 penghargaan untuk kegiatan. Tadi belum semua sih yang memberikan penghargaan kepada puskesmas. Ya, atas kinerja mereka, dedikasi mereka terhadap Kabupaten Kutai Barat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Barat. Baik, terima kasih Pak Weda atas penjelasannya Pak. Baik, kalau untuk HKN ini kegiatannya 1 hari saja kah Pak kegiatannya Pak Barnabas? Kegiatannya gimana? Ya, 1 hari untuk aja, hari ya? ini upacara dilangsungkan dengan talk show ini dan rencana mungkin besok itu ada ya Pak David di Melak, di SMA Melak kita adakan screening kesehatan dan juga nanti hari Jumat juga kita akan adakan di Linggang Amer. Itu ada penyuluhan Kespro dan juga screening kesehatan lagi. Itu dalam rangka kegiatan AKN. Terima kasih. Terima kasih Pak Weda. Baiklah pendengar, kita masih hadirkan dialog interaktif luar studio. Ini hadirkan menjaga kesehatan jantung serta mengenal penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Seperti kita ketahui, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit jantung kini menjadi masalah kesehatan yang mendesak di masyarakat. Dan penyakit ini sering dipengaruhi oleh gaya hidup, seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, serta konsumsi alkohol. Sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami program pengendalian penyakit tidak menular PTM ini? Saya akan langsung saja berbincang bersama dokter spesialis jantung, Dr. Marihot. Dr. Marihot mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat kita dan pendengar RRI Sendawar seperti apa gambaran pasien penyakit jantung yang ada di Kutai Barat. Silakan dokter. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya sangat apresiasi buat Dinas Kesehatan yang pada Hari Kesehatan Nasional pada kali hari ini 60 tahun 12 November 2024 itu membuat suatu terobosan untuk melakukan talk show seperti ini. Dan sebenarnya talk show ini supaya kita semua mengerti bahwa tidak ada kualitas hidup yang baik tanpa kesehatan itu sendiri. Nah, mungkin pada hari ini saya sangat bersyukur bahwa yang dibahas adalah 2 penyakit yang paling sering kita temukan, baik itu di fasilitas kesehatan pertama ataupun di fasilitas kesehatan tahap lanjutannya. Jadi tentang hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk hipertensi dan mungkin nanti juga kita akan bicarakan mengenai jantung ya. Nanti saya bisa sharing dan mungkin untuk diabetes mellitus nanti Dokter Tia yang sudah ada di bangku sebelah sana untuk menjelaskan hal itu sendiri. Sebenarnya untuk gambaran hipertensi yang ada di Kutai Barat ini cukup tinggi. Hipertensi menjadi diagnosa paling banyak pertama, beberapa kali mendominasi dalam beberapa bulan dan hanya dikalahkan oleh diagnosa penyakit jantung koroner untuk pasien-pasien kunjungan ke poli jantung. Berarti ini menggambarkan bahwa prevalensi hipertensi itu sendiri sudah sangat tinggi. Baik itu di Indonesia maupun khususnya di Kutai Barat. Padahal hipertensi ini adalah suatu penyakit yang sebenarnya sudah diketahui banyak orang. Tetapi menurut saya dianggap sepele oleh banyak orang. Jadi kenapa hipertensi ini penting? Hipertensi ini penting karena ini merupakan hulu
dengan diabetes mellitus ya, hulu dari sekian banyak penyakit metabolik yang bisa mengancam nyawa. Hipertensi itu hulu dari penyakit jantung koroner. Hipertensi itu hulu dari stroke. Hipertensi itu hulu dari penyakit ginjal. Dalam hal ini gagal ginjal. Hipertensi itu merupakan hulu dari beberapa penyakit katastrofik lainnya yang bisa mengurangi atau membuat seseorang itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi hipertensi itu bukan sesuatu hal yang tidak kita ketahui, kita sudah ketahui tapi kita anggap sepele. Itu sih yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Faktor penyebab penderita penyakit jantung di Kutai Barat ini apa, dokter? Kalau untuk jantung sendiri, kalau untuk jantung sendiri sebenarnya faktor penyebabnya macam-macam ya. Faktor risiko yang pertama, yang pasti sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya zaman, kita harus akui bahwa kita semakin malas untuk bergerak. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa kita alami sendiri. Misalnya, contohnya, dulu kita pergi berbelanja ke misalnya ya ke pasar atau ke warung terdekat. Dulu kita berjalan kaki atau naik sepeda. Iya. Sekarang mudah, ada motor. Iya. Dan sekarang sudah mulai banyak itu kendaraan listrik yang sepeda-sepeda listrik. Iya. Dan itu secara tidak sadar membuat kita tidak bergerak sama sekali. Dulu juga misalnya kita mau berkomunikasi, saya masih ingat dulu, saya harus pergi ke wartel dulu untuk nelponan. Ya, sekarang HP di pinggir, langsung telepon, ketemu, selesai. Dan sekarang juga semakin berkembangnya zaman, makanan juga sudah semakin tersebar, variasinya banyak, tetapi pada prinsipnya kalorinya tinggi. Nah itu beberapa faktor risiko. Pertama itu jadi tidak bergerak sama sekali, kurangnya olahraga, lalu makanan yang tidak baik, makanan yang cepat saji, makanan yang tinggi kalori atau tinggi gula, lalu gaya hidup misalnya contohnya tidak masih merokok yang banyak ya, lalu juga mungkin kalau pulang nih kita selalu, dan saya akui saya juga sendiri, pulang tidur mau malam-malam selalu pegang HP. Tidak pernah langsung taruh HP tidur, tidak. Larut sudah jam 12 malam. Sedangkan tidur atau istirahat yang kurang itu menyebabkan salah satu faktor risiko untuk terjadinya hipertensi atau penyakit jantung. Dalam ini penyakit jantung koroner. Dan itu menunjang tingginya penyakit jantung koroner di Kutai Barat. Banyak sekali. Jadi itulah, dan salah satu juga mungkin nanti diabetesnya juga itu menjadi salah satu faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Akibat malas gerak itu ya, dokter? Salah satu risiko dan merupakan risiko yang sangat penting. Ya. Kalau dari usia, ini apakah usia tua atau yang sekarang ini usia muda yang mulai dominan ini, dokter? Senyum-senyum, gimana itu, dokter? Ini menjadi tren yang sangat unik ya memang, dan bukan hanya di Kutai Barat, di semua daerah di Indonesia. Dulu kita tahu bahwa penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung atau hipertensi itulah suatu penyakit yang biasanya diderita pada orang dengan dekade 5 atau dekade 4 ke atas. Ya, dekade 5, 6, 7 atau 4 lah. Ya, 40-an, 50-an itu baru kena penyakit jantung koroner, baru kena penyakit hipertensi, diabetes. Tapi sekarang makin ke sini penderita penyakit jantung koroner atau penderita hipertensi juga itu mulai mendekati anak-anak muda. Ada yang umur 20-an tahun serangan jantung. Umur 35 tahun stroke. Umur 30-an tahun hipertensi. Dan itu yang menjadi gambaran sekarang. Bahwa tidak ada segmentasi umur sekarang.
bahkan malah menyerang anak-anak muda. Ini akibat gaya pola hidup yang tidak sehat juga dokter ya. Iya, betul sekali. Baik, kita informasikan kembali kepada pendengar kita yang ingin berdiskusi atau interaktif atau yang ingin interaktif ya, bertanya-tanya bersama dokter kita bisa menghubungi di jalur telepon, SMS dan juga WhatsApp 0812 505 23938. Mohon izin dokter Marihot, saya bergeser ke dokter spesialis penyakit dalam, dokter Marisha. Selamat datang dokter Marisha, boleh digunakan mic-nya. Terima kasih. Ya, selamat pagi dokter. Ini boleh disampaikan kepada pendengar kita yang dimaksud dengan hipertensi, mengapa kondisi ini disebut dengan silent killer? Boleh disampaikan kepada masyarakat kita. Silakan. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga sangat berbangga bisa diajak untuk mengikuti talk show pada hari ini. Acara yang sangat baik yang diadakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi hipertensi itu merupakan 2 bagian ya, jadi bisa dari dokter jantung, juga bisa dari dokter spesialis penyakit dalam. Kenapa dia dibilang sebagai silent killer? Karena seperti yang kita tahu banyak penderita hipertensi itu yang tidak merasakan gejala apapun saat dia pertama kali mengalami hipertensi. Jadi orang selalu berpikir bahwa oh kalau hipertensi mungkin sakit kepala, mungkin sakit tengkuk. Tidak, tapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang ada beberapa penderita hipertensi yang meskipun tensinya itu di atas 160, di atas 170, dia merasa biasa-biasa aja. Justru ketika tensinya diturunkan, dia baru mengeluhkan ada gejala pusing, ada gejala mungkin nyeri kepala, nyeri tengkuk. Nah, kenapa dikatakan silent killer? Silent killer adalah pembunuh diam-diam. Jadi karena tidak ada gejala yang muncul, pasien merasa dia baik-baik saja, ketika tekanan darahnya sangat tinggi dan terjadi misalnya pecahnya pembuluh darah otak yang bisa menyebabkan stroke, atau adanya sumbatan pada jantung yang menyebabkan serangan jantung, atau dia mungkin menyebabkan penyumbatan pada ginjal yang terjadi gagal ginjal, baru akan dia merasakan gejala yang sesungguhnya, dan mungkin malah bisa kejadian fatalnya hingga meninggal. Jadi banyak orang yang tidak menyadari betapa berbahayanya hipertensi karena dari awal dia tidak merasakan gejala yang berat. Baik. Ini mempengaruhi juga ya dokter ya pola hidup yang tidak sehat begitu dokter Tia ya? Ya tentu saja, jadi pola hidup yang tidak sehat itu akan mempengaruhi dari tekanan darahnya. Ya. Mungkin bisa disampaikan juga bagaimana cara menurunkan tekanan darah yang tinggi ini secara alami tanpa obat dokter Tia? Baik, jadi kalau untuk tekanan darah tinggi banyak orang yang takut minum obat karena sebenarnya saat seseorang sudah dikatakan dia menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi dan harus mulai mengkonsumsi obat ini harus diminum secara rutin seumur hidup. Karena ini berguna untuk menjaga kualitas hidupnya, menjaga pembuluh darahnya agar tidak semakin memberat. Tapi bagaimana mencegah atau ketika hipertensi itu masih dalam stadium awal supaya dia tidak berlarut menjadi lebih buruk, tentu seperti yang sudah Dr. Marihot sampaikan tadi. Bagaimana kita meningkatkan aktivitas hidup kita, aktivitas fisik kita mungkin lebih rajin berolahraga, menjaga pola makan kita, mengurangi rasa asin yang kita suka. Apalagi orang di Kutai Barat suka makan ikan asin. Ya, hampir semua orang suka makan ikan asin. Dicampur apapun itu sangat enak. Dan itu menjadi salah satu sumbangsih untuk terjadinya hipertensi. Jadi ya kita harus memperbaiki pola hidup kita memperbaiki pola makan kita, aktivitas fisik kita, ya seperti itu. Baik. Dokter Tia, ini kan menangani spesialis penyakit dalam. Kalau untuk masyarakat di Kutai Barat ini jenis penyakit dalam apa yang paling dominan di Kutai Barat? Penyakit yang dominan di Kutai Barat tentu diabetes dan hipertensi. Ya, untuk penyakit tidak menular, 2 itu adalah hal yang sangat-sangat tinggi angka kejadiannya di sini. Sama aja ya itu dokter ya, diabetes dan hipertensi? Itu berbeda. Jadi diabetes itu kalau bahasa awamnya kena penyakit gula. Kalau untuk hipertensi ketika tekanan darahnya tinggi. Untuk penanganan
di sini bagaimana fasilitasnya? Apakah sudah tercukupi atau kurang masih? Untuk penanganan hipertensi dan diabetes, saya rasa Kutai Barat memiliki cukup fasilitas yang memadai dari segi obat-obatan, tapi untuk di rumah sakit. Mungkin perlu ditingkatkan di bagian puskesmas, agar mereka mungkin melengkapi apa obat-obatan yang mungkin dapat diberikan kepada pasien-pasien, sehingga itu juga akan mengurangi angka rujukan ke rumah sakit. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Kutai Barat ini terdiri dari berbagai kecamatan yang lokasinya jauh-jauh. Betul. Jadi itu juga kadang mempengaruhi dari keinginan pasien untuk berobat gitu. Karena aduh jauh banget harus datang ke HIS cuma untuk ngambil obat gitu. Jadi kalau untuk di HIS sendiri saya rasa saat ini sudah cukup memadai untuk obat-obatan ya. Jadi kita punya obat anti hipertensi yang baik, kita juga punya obat anti diabetes yang baik dan juga ada insulin. Seperti itu. Baik. Dokter, kalau untuk perbedaan diabetes mellitus ini perbedaannya tipe 1 dan tipe 2 bagaimana itu dokter? Ya, jadi kalau untuk diabetes mellitus tipe 1 itu adalah diabetes yang terjadi ketika ada kerusakan di organ pankreasnya. Jadi semua makhluk hidup ini punya organ namanya pankreas. Pankreas itu akan bekerja mengeluarkan insulin yang secara alami akan mengontrol gula darah kita. Nah, pada diabetes tipe 1 ini pankreasnya udah rusak, jadi dia nggak mampu kerja keluarkan insulin. Akhirnya gula darahnya akan melonjak tinggi. Karena itu diabetes tipe 1 biasanya usianya sangat muda. Anak-anak atau ya cenderung usia muda lah, remaja. Sedangkan diabetes tipe 2 itu adalah si pankreasnya nih males ngeluarin insulin. Kenapa? Karena biasanya terpengaruh oleh gaya hidup. Jadi terlalu banyak gula yang beredar di dalam darah, dia udah capek keluarin insulin, akhirnya mogok. Karena dia mogok, tentu dia butuh sesuatu yang merangsang agar dia mau keluarin lagi nih insulinnya untuk mengontrol gula darah kita. Jadi biasanya diabetes tipe 2 itu usianya sudah dewasa ketua. Oh begitu. Kalau di Kutai Barat ini bagaimana? Usia muda sudah ditemukan kasusnya? Untuk usia muda kita sudah punya pasiennya ya, kita temukan kasusnya, tapi tentu yang paling banyak adalah usia dewasa menuju lansia. Oh begitu. Ini berarti anak muda harus waspada juga ya terhadap Betul. diabetes mellitus begitu ya? Iya. Baik, mungkin disampaikan juga bagaimana kita sebagai masyarakat awam begitu bisa mengetahui tanda-tanda yang perlu diwaspadai untuk mendeteksi diabetes. Oke, secara gejala mungkin simpelnya kita akan melihat bahwa pada penderita diabetes itu biasanya mereka akan cenderung banyak buang air kecil, terutama di malam hari, nafsu makannya bertambah sangat besar, mungkin saja badannya bisa saja kurus, bisa saja gemuk. Jadi tidak selalu penderita diabetes itu orang yang gendut banget atau obesitas gitu, tidak. Bisa saja mungkin terjadi penurunan berat badan disertai dengan gejala-gejala yang tadi. Jadi banyak minum, banyak makan, kemudian biasanya yang paling gampang tuh penderitanya sudah mulai aware atau menjaga-jaga, oh kayaknya diabetes nih, luka yang mungkin susah sembuh. Jadi dia mengalami luka, kemudian lukanya kok nggak kering-kering, kok cenderung basah gitu. Jadi nanti akhirnya baru mereka datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan luka dan akan diperiksa gula darahnya. Tadi sudah disampaikan juga oleh dokter spesialis jantung, Dr. Marihot, ini ada kaitannya begitu hipertensi, diabetes dan penyakit jantung begitu ya, semua sama. Mungkin dari penjelasan dokter spesialis dalam ini Dr. Tia bisa disampaikan mungkin terkait dengan hubungannya antara hipertensi, diabetes dan penyakit jantung. Nanti boleh disampaikan juga Dr. Marihot ya. Boleh silakan dulu ke Dr. Tia. Jadi ya tentu saja hipertensi dan diabetes ini sangat erat hubungannya dengan penyakit jantung. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa pada penderita hipertensi itu kan kita tahu itu adalah silent killer. Ya. Jadi ketika orang tidak mengontrol tekanan darahnya dengan baik, maka resiko serangan jantungnya sangat tinggi. Begitu juga dengan diabetes, ketika terjadi penyumbatan dari gula-gula darah tadi ke pembuluh darah jantung,
maka resiko terjadinya serangan jantung juga sangat tinggi. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Marihot. Baik, terima kasih. Boleh ditambahkan Dr. Marihot? Ya, terima kasih. Seperti yang Dokter Tia bilang tadi, jadi hipertensi dan diabetes mellitus ini kenapa bisa membuat bermuara pada penyakit jantung, dalam hal ini paling banyak adalah penyakit jantung koroner. Pertama kita harus mengerti dulu apa itu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung yang melibatkan pembuluh darah arteri koroner. Arteri koroner itu adalah pembuluh darah utama yaitu pembuluh darah arteri yang memasok oksigen, memasok makanan ke sel-sel otot jantung. Ketika terjadi penyempitan pembuluh darah ini, maka itu kita katakan penyakit jantung atau penyakit jantung koroner lah ya. Jadi penyakit jantung yang melibatkan arteri koroner. Itu pada umumnya, meskipun banyak sudah variasi yang lain tapi pada umumnya seperti itu. Ketika penyempitan ini membuat gejala, karena akibat penyempitan ini aliran darah di pembuluh darah ini tidak lancar, kita mulai merasakan yang namanya mungkin mudah lelah, sesak-sesak, atau nyeri dada yang paling sering kita dengar, maka penyakit jantung koroner ini sudah bergejala. Kok bisa pembuluh darah ini menyempit? Nah itu pertanyaan, kok bisa? Kok bisa hipertensi menyebabkan penyakit jantung koroner? Kok bisa diabetes bisa menyebabkan penyakit jantung koroner? Jadi begini, pada pasien-pasien dengan hipertensi itu banyak gangguan atau ketidakseimbangan di dalam tubuh yang terjadi karena akibat dari hipertensi ini sendiri, termasuk di jantung. Salah satu yang bisa terjadi adalah terjadinya kekakuan pembuluh darah akibat dari hipertensi ini sendiri. Nah, kekakuan dari pembuluh darah ini bukan hanya dari hipertensi, penyebabnya juga akibat dari diabetes mellitus. Kok bisa diabetes mellitus menyebabkan kekakuan? Kayak katanya Dokter Tia tadi, gula di dalam tubuh kita ini banyak, tetapi tidak yang masuk ke dalam sel untuk dimetabolisme itu tidak banyak. Jadi otomatis metabolisme dalam sel di pembuluh darah itu tidak bagus. Akhirnya itu terjadi kerusakan di pembuluh darah bagian dalam, pembuluh darah jantung bagian dalam ini. Sehingga terjadi gangguan metabolisme di situ. Kalau terjadi gangguan metabolisme di situ, muncullah mulai ada penyempitan, ditambah lagi misalnya ada peningkatan kolesterol ya. Jadi di situ lama-lama tertumpuk di situ, jadi akhirnya mengalami penyempitan, tambah kekakuan, akhirnya terjadilah penyakit jantung koroner. Begitu sebenarnya. Apakah hipertensi ini bisa dicegah dan jika sudah terkena, apa tekanan darah tinggi bisa kembali normal itu dokter? Sebenarnya untuk mencegah itu bisa sekali. Apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya sudah pencegahan preventif ya, sudah merupakan suatu bukan preventif lagi, mungkin promotif ya. Nah, tapi untuk mencegahnya pertama kita harus gaya hidup sehat. Hidup sehat sudah jelas, kita harus berolahraga. Bagaimana olahraganya? Olahraga yang disarankan adalah intensitas sedang sebenarnya. Intensitas sedangnya itu sudah paling bagus, yaitu misalnya contohnya berjalan cepat, berlari 30 menit satu hari, dalam 1 minggu 5 hari, jadi totalnya 150 menit. Nah itu harus lakukan. Terus makannya hati-hati dengan makanan yang ada, nggak boleh terlalu banyak yang permasalahannya adalah bukan garamnya, bukan garamnya, tapi natrium di dalamnya itu, ya kan identik ya. Jadi bukan hanya garam. Jadi jangan, saya sudah nggak makan garam dok, saya sudah kurangi nih yang asin-asin, tapi masih pakai Royco, masih pakai Masako, masih pakai Miwon. Vetsinnya bu udah dikurangi, sudah dok. Miwonnya, itu masih saya pakai, loh sama. Ya, jadi kita harus tahu bahwa bukan hanya garam yang menyebabkan hipertensi. Saya nggak pakai garam dok, pakai kecap.
Saya nggak pakai garam dok, pakai kaldu jamur. Itu semua natrium. Ya, jadi itu yang bisa menyebabkan hipertensi. Ya. Nah gimana kalau sudah kena nih? Selamat. Nah, jadi ketika kita sudah terkena hipertensi, itu bisa menyebabkan bahwa terus berpikir bahwa mindset kita, ya kayak kata dokter Tia tadi, seumur hidup. Bisa nggak dok, saya nggak ada waktu, saya nggak minum obat. Sebenarnya secara teori bisa, tetapi dengan catatan dia hipertensi bukan sampai yang tahap yang paling tinggi. Misalnya dia cuma dimain di elevated blood pressure sudah. Misalnya contohnya tekanan darahnya sudah mulai meningkat tetapi tidak sampai diagnosa hipertensi. Misalnya nih, apa kan kita katakan kapan itu misalnya tensinya kan normalnya kita kalau pernah dengar 120/80 nih. Kalau tensi kita sudah 130 sampai 139 untuk yang di atasnya, yang untuk pernya itu udah nyampe 89, sudah mulai kita bergaya hidup sehat. Jadi tidak perlu minum obat ya. Itu bisa turun. Tapi kalau sudah sampai 140 terus kita tidak bisa gaya hidup sehat, kita tetap melaksanakan makanan-makanan yang, karena jujur aja sekarang kan kadang nggak bisa kita akui lah, jarang kita makan makanan rumah. Pasti kita makan di warung lah, di restoran, dan itu kita nggak tahu kadar natriumnya bagaimana. Dan itu ya berarti harus minum obat seumur hidup. Selain kadar natrium, ini juga sering kalau didengar menghindari daging-dagingan, ini juga katanya bisa memicu hipertensi. Ini boleh ditanggapi seperti apa dokter? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita sudah terkena hipertensi, ini kalau case-nya sudah terkena hipertensi ya, sebenarnya ada satu kampanye untuk bagaimana makanan itu bisa kita mengerti makanan-makanan mana yang kita harus makan dan mana yang kita harus hindari. Sebanyak mana kita bisa makan dan bagaimana kita harus mengolahnya. Itu namanya dietnya namanya DASH, D-A-S-H, ya, Dietary Approach to Stop Hypertension. Nah di situ sebenarnya bisa kita lihat bahwa ada beberapa makanan yang dianjurkan untuk kita makan. Kalau pertanyaan kayak tadi daging, sebenarnya daging masih bisa. Tetapi dengan kadar yang tidak banyak. Misalnya contohnya kalau nggak salah dia porsinya paling dalam satu hari berapa ons aja. Itu namanya diet DASH ya. Dan pada saat pengolahan dagingnya ini tidak boleh mengolahnya, kembali lagi pada saat pengolahan tidak boleh kita terlalu kreatif dalam mengolahnya. Kita kasih masuklah namanya miwon, kita kasih masuklah roiko supaya enak ya. Dan sekali lagi juga selain daging-daging, kalau daging segar kita nggak masalah ya. Tetapi yang paling sering itu kan sekarang, maaf sebelumnya banyak makanan-makanan jadi atau makanan-makanan kaleng atau kita nggak bisa sebut merek ya. Tapi yang kayak apa nugget-nugget itu, nah itu anak-anak suka, orang tua suka. Karena apa? Enak, karena apa? Gurih, karena apa? Ada natrium di situ. Jadi ketika kita sudah terkena hipertensi, banyak sekali pantangan, tetapi bukan berarti kita tidak boleh makan. Baik. Ini semakin menarik ya pendengar. Nah, pagi hari ini rupanya ada yang memberikan komentar di jalur WhatsApp. Ada Ibu Zara di Melak ini ingin menanyakan kalau hipertensi sudah kembali normal, bolehkah tidak dikonsumsi lagi? Kemudian saat konsumsi obat hipertensi kenapa susah tidur? Ini dari Zara di Melak, boleh ditanggapi. Mungkin juga dari para audiens yang ingin bertanya-tanya juga bersama dokter boleh melakukan tanya-tanya begitu ya. Kurang lebih dari 20 menit lagi kita akan tuntaskan sesi dialog interaktif kita pada pagi hari ini. Boleh ditanggapi dokter, mungkin dokter spesialis penyakit dalam dokter Tia atau dokter, oke silakan. Ya. Oke, terima kasih pertanyaan Ibu Zara. Pertanyaan pertama, apakah ketika kita sudah normal, kita sudah minum obat, apakah perlu dihentikan? Terima kasih Bu, sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa kembali normal itu berarti target, misalnya Bu Zara nih, kita nggak tahu umurnya berapa nih, tapi saya anggap tetap di bawah 70 tahun ya. Kalau target tekanan darah yang paling optimal pada pasien-pasien dengan hipertensi itu harus di bawah 140 untuk sistoliknya dan harus di bawah 90 untuk diastoliknya.
Yang disarankan adalah kalau bisa di bawah 130/80 dengan catatan tidak ada keluhan, misalnya pusing, ya, itu optimal sudah. Gimana nih kalau misalnya sudah normal optimal nih? Kita harus ingat bahwa optimalnya ini akibat dari obat tekanan darah. Jadi ketika kita stop obat tekanan darah yang kita minum, maka kita akan mengalami tensi yang naik lagi. Mungkin 1-2 hari sesudah kita stop masih enak, karena masih ada efeknya obat. Tapi setelah kita mulai semingguan, udah mulai naik lagi. Dan itu bisa beresiko untuk kembali naiknya bahkan lebih tinggi. Apabila tidak disertai dengan gaya hidup sehat. Jadi harus rutin diminum. Apabila misalnya contohnya dok, kalau saya sudah minum ini normal, terus saya kalau minum terus mulai pusing dok. Nah bisa berkonsultasi ke dokter yang ada di fasilitas kesehatan terdekat, apakah perlu dikurangi dosisnya, bagaimana dalam cara minumnya, itu bisa untuk dikonsultasikan lagi. Tetapi pada prinsipnya kita tidak boleh langsung stop ketika tensi normal. Pertanyaan kedua, dok gimana dok kalau saya kalau saya minum obat ngantuk nih tadi katanya susah tidur nih, kita tidak bisa pungkiri bahwa segala macam obat itu tetap ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya, obat yang paling kita kenal ya paracetamol aja ada efek sampingnya. Apalagi obat antihipertensi. Apabila memang ibu merasa bahwa dengan obat antihipertensi yang ibu konsumsi sekarang itu ibu susah tidur, ibu bisa berkonsultasi dengan dokter yang terdekat atau bisa juga ke rumah sakit atau kemanapun untuk berkonsultasi apakah perlu untuk diganti obat antihipertensinya, bagaimana cara minumnya dan bisa berkonsultasi selanjutnya. Karena memang kita tidak bisa pungkiri tetap ada efek samping terhadap obat-obat yang kita konsumsi. Baik, terima kasih. Mungkin kembali lagi saya informasikan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Sebelah sana. Ada? Tidak ada ya. Dari sebelah sana ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, oke kita lanjutkan. Saya mau ke Dokter Tia. Ini mau menanyakan bagaimana cara yang tepat untuk mengelola diabetes agar komplikasi dapat dicegah. Silakan Bu. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali dan ini pasti pertanyaan yang banyak diajukan oleh masyarakat kita yang menderita diabetes. Jadi ketika seseorang sudah mengalami diabetes atau menjadi penderita diabetes, tentu hal yang harus dia cegah adalah terjadinya komplikasi. Ya bagaimana caranya? Tentu dengan mengontrol kadar gula darahnya. Karena ketika kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan baik, maka akan semakin besar terjadi resiko dari komplikasi-komplikasi penyakit tersebut. Bagaimana cara mengontrol gula darahnya? Ya tentu kita sudah mulai harus atur dari pola hidup, pola makan, aktivitas fisiknya tadi, mulai berolahraga, kemudian menghindari sebisa mungkin alas kaki yang ketat atau pakaian yang terlalu ketat, karena kadang pada penderita diabetes itu dia gampang terjadi lecet. Jadi kalau misalnya dia pakai alas kaki yang terlalu ketat itu dia gampang luka. Nanti lukanya kalau gula darahnya tidak terkontrol susah sembuh. Jadi semua memang berpulang kepada pengontrolan gula darah. Semakin gula darahnya terkontrol dengan baik, maka semakin rendah resiko terjadi komplikasi. Baik. Kemudian cara melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mencegah ketiga penyakit tersebut seperti apa dokter? Ya harus melakukan medical check up secara rutin tentu ya. Jadi kalau misalnya pada ini konteksnya apa? Penderitanya sudah diabetes atau belum? Yang belum bisa juga. Oke, kalau belum berarti dia bisa melakukan medical check up secara rutin, boleh setiap 6 bulan sekali hingga 1 tahun sekali. Kemudian kalau yang sudah menderita diabetes, ya tentu dia harus memeriksakan gula darahnya secara teratur dan mengevaluasi bagaimana gula darah tersebut sekarang. Jadi pada penderita diabetes sekarang ini rata-rata itu sudah pada pinter. Jadi mereka beli alat cek gula darah sendiri sehingga bisa dilakukan secara mandiri di rumah kapan saja mereka mau. Dan bahkan pinternya lagi, kadang mereka bisa atur sendiri dosis obat gula darahnya sesuai dengan kadar gula darah itu. Boleh ini enggak dokter kalau selain pengobatan dari obat jalur dokter, kalau minum obat-obat kalau orang di sini obat kampung itu boleh tidak dokter? Oke,
Ini juga pertanyaan yang sering ditanyain sama pasien-pasien saya. Mewakili netizen. Iya, jadi boleh nggak sih dok saya minum herbal? Katanya tetangga saya minum obat A bagus, minum ramuan B bagus, gula darahnya terkontrol. Sekarang saya kembalikan, tahu nggak berapa dosis yang dibutuhkan oleh tubuh? Tahu nggak berapa lembar daun sih yang harus dia rebus dan dia minum? Apakah masing-masing pasien itu sama dosis yang dibutuhkan? Apakah itu sudah di BPOM-kan? Jadi semua itu kan pasti beresiko. Seperti kata Dokter Mariho tadi, obat aja punya resiko efek samping. Apalagi hal-hal yang tidak kita ketahui dengan pasti. Jadi misalnya orang bilang, oh minum daun ini 7 lembar, direbus, diminum setiap hari. Apakah benar dosisnya pasti 7 lembar? Apakah benar itu harus dikonsumsi setiap hari? Apakah itu cocok untuk dikonsumsi pasien tersebut? Apakah mungkin itu malah menambah komplikasi? Jadi saya bukan say no to herbal, tapi pertimbangkan kembali dengan matang. Tapi masih kenyataannya masih banyak yang minum obat herbal begitu. Ya, kita nggak bisa pungkiri di Kutai Barat ini cukup banyak orang yang suka mengkonsumsi herbal karena testimoni. Jadi kata si A, si B, si C. Makanya saya bilang saya tidak say no to herbal, tapi coba pertimbangkan kembali matang-matang apa untung dan ruginya mengkonsumsi sesuatu yang tidak kita ketahui. Baik. Yang penting ini rajin medical check up yang seperti itu ya 6 bulan sekali. Yang mungkin yang sudah penyakit ini yang sudah terkena minimal berapa kali check up ini dokter? Kalau pasiennya rutin ambil obat yang sudah tiap bulan rutin, biasanya tiap bulan kita akan periksakan gula darahnya. Gitu. Juga nanti mungkin setiap 6 bulan sekali kita bisa evaluasi bagaimana fungsi ginjalnya kalau gula darahnya belum terkontrol dengan baik. Baik. Tentunya dukungan dari keluarga dalam mendampingi yang memiliki penyakit-penyakit ini penting ya dokter ya. Betul banget, saya sangat setuju itu. Tapi kenyataannya bagaimana nih mereka ini untuk mendampingi keluarga yang terkena sakit ini dokter? Di lapangan seperti apa kasusnya? Ya, teori dan praktek itu pasti ada bedanya. Ya, jadi kalau secara teori tentu dukungan moral itu sangat penting sekali. Tapi kita nggak bisa pungkirin juga bahwa banyak masyarakat kita itu yang mungkin satu tinggal aksesnya jauh. Kemudian yang orang-orang dengan usia sudah lanjut, tidak tinggal bersama keluarga, kesulitan kendaraan mungkin untuk mengontrol ya. Jadi ya dia tentu tidak punya dukungan secara moral gitu. Jadi dia mungkin kadang merasa kesepian, merasa dia tidak mampu bekerja dengan baik karena penyakitnya, kadang merasa depresi, kadang merasa ditinggalkan, sehingga keinginannya untuk kontrol itu juga jadi turun. Dan itu cukup berpengaruh pada susah tidur tadi. Jadi kita harus evaluasi nih, apa benar susah tidur seperti yang ditanyakan Bu Zara tadi, itu karena obat atau karena ada yang lain, mungkin pikirannya, perasaannya, begitu. Bahasa kerennya stres lah. Kondisi kesehatan terkait penyakit ini, bagaimana dokter? Ya, jadi cara orang mengelola stres itu tentu berbeda-beda ya. Jadi satu dan lainnya itu akan punya cara untuk menghadapi stresnya masing-masing. Itu kembali ke diri sendiri dan tentu mereka semua butuh bantuan dan dukungan dari keluarga terdekat. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa support mental itu sangat penting dalam menghadapi penyakit-penyakit tidak menular seperti ini. Gitu. Baik, ini sayang sekali waktu kita terbatas, sudah di penghujung sesi, mungkin ada yang diberikan closing statement terkait menjaga kesehatan jantung serta mengenal penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Langsung saja Dokter Tia, silakan. Oke, untuk masyarakat Kutai Barat, saya Dokter Tia, saya harap semua mulai merasa
aware terhadap penyakit diabetes mellitus, karena diabetes mellitus ini tidak hanya mengenai orang usia lanjut saat ini, tapi juga sudah mulai mengenai anak muda. Kurangi gula dan juga kurangi menu-menu berlemak, menu-menu yang sangat manis. Sayangi diri Anda dan cintai keluarga Anda. Terima kasih. Boleh gak itu? Boleh banget. Baik, terima kasih dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Marisha Kristantia. Kemudian dokter spesialis jantung, Dr. Marifat Franky Hutapi, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Oke, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan sudah memberikan kita organ yang sangat kuat, organ yang sangat mahal, organ yang tidak ada gantinya bernama jantung. Tidak akan ada orang yang mau menukar satu mobil Ferrari dengan satu jantung. Jadi Tuhan sudah memberi kita organ yang sangat kuat. Jadi minta tolong untuk dijaga dan dipelihara dan tetap sehat. Jangan gara-gara ada alasan sibuk, saya tidak berolahraga. Alasan saya sibuk, saya tidak mau pusing untuk mengolah makanan yang sehat. Karena sesibuk apapun kita, sebanyak apapun uang yang kita nantinya dapatkan, ketika 10 tahun lagi jantung kita bermasalah, tidak ada yang uang kita pun tidak bisa mengganti jantung itu menjadi jantung kembali sehat. Dan nanti suatu waktu kita akan merasa bahwa kita akan melihat, kalau kita kena jantung, kita akan iri terhadap orang yang bisa jogging pagi-pagi tanpa ada rasanya sesak. Atau pergi, misalnya contohnya pergi ke tempat wisata yang agak mendaki, kita akan iri melihat orang, oh kok enak dia naik, kita sudah ngos-ngosan. Jadi sekali lagi sayangi jantung Anda, tetap gaya hidup sehat, dan jangan lupa dukung keluarga apabila ada yang terkena sakit jantung. Itu dari saya. Mencegah lebih baik mengobati, gitu dokter ya. Ya, baik, terima kasih. Di akhir acara ini saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya sudah mendukung kegiatan pada hari ini dan juga kepada RRI. Saya mulai dengan statement bahwa kesehatan itu bukanlah apa-apa, tetapi kalau tidak sehat kita tidak bisa apa-apa. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Barat untuk menyayangi diri kita sendiri, ya kesehatan kita harus kita perhatikan. Sebanyak apapun tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tia dan Dr. Marihot, kita punya apapun, kalau kita tidak sehat kita tidak bisa menikmatinya. Nah, untuk itu pada seluruh masyarakat rajinlah untuk memeriksakan diri dan upayakan untuk mencegah daripada mengobati. Sebelum sakit kita harus rajin untuk beraktivitas ya dalam arti lebih spesifik berolahraga, tetapi dengan beraktivitas pun itu sudah merupakan suatu kegiatan yang untuk bisa menghindari dari penyakit-penyakit seperti jantung dan hipertensi dan juga penyakit diabetes. Nah, untuk itu manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada yang tersebar di seluruh Kabupaten Kutai Barat, baik yang ada di Puskesmas Induk maupun di pustu-pustu yang ada ataupun kelompok-kelompok layanan seperti Posbindu dan lain sebagainya. Dan rajinlah berkonsultasi pada petugas kesehatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Sekretaris Dinas Kesehatan Kutai Barat Pak Barnabas sudah meluangkan waktu dalam sesi dialog interaktif luar studio kita, menjaga kesehatan jantung serta mengenal penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Semoga dialog interaktif kita bisa memberikan manfaat untuk kita pada siang hari. Dan kita sama-sama menggali lebih dalam mengenai langkah efektif yang bisa kita lakukan baik di tingkat individu, keluarga maupun masyarakat
untuk menekan resiko PTM dan meningkatkan kesehatan bersama. Saya Elvira beserta tim yang bertugas dari Alun-Alun ITO mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali ke studio bersama rekan Dewi Puspasari. Demikian dialog interaktif Kutai Barat Menyapa.